Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Body Repair. Pada sahabat yang berbahagia, kalau nggak berbahagia silahkan pergi dengan orang-orang yang nggak berbahagia. Kali ini saya akan mengaplikasikan mobil Innova, sahabat. Mobil Innova tahun 2008 yang di-upgrade menjadi tahun 2012, sahabat. Nah, ini akan diaplikasikan oleh sahabat saya untuk dasarannya. Sekarang kita melihat bagaimana cara aplikasinya, sahabat. Nah, ini adalah master saya. Master, lebih dari master limbat, karena beliau ini sudah mahir sekali dalam pengaplikasian cat mobil, sahabat. Nah, dalam aplikasi ini saya menggunakan cat PU yang bermerek Katina, sahabat. Akan tetapi saya di sini tidak akan mendekat karena saya lupa untuk membawa masker. Nanti setelah selesai dasaran saya akan membawa masker, saya akan ambil yang di rumah, sahabat. Jadi ini sahabat saya mengaplikasikannya pada bagian dalam dulu, sahabat. Nah, seperti itu. Dan kita akan menunggu dasaran dari dalaman kap mesin, lalu roof, kemudian bagian luar ini sampai tertutup boxinya seperti itu. Barulah kita pilihin lagi, sahabat. Nah, bagian sininya juga kita tutup. Dan saya menggunakan spray gun Satajet 5000 HVLP untuk base. Dan rencananya clearnya nanti saya memakai Walcom Combat, sahabat. Dan untuk pernisnya atau clearnya saya memakai Speedseeker, sahabat. Nah, sahabat ABR bisa melihatnya, ini adalah catnya, cat PU Katina yang udah ready for use. Filter silver 1 CO. Dan clearnya saya memakai ini, sahabat, clear diamond HS dan VHS untuk gardenernya. Nah, ini udah OM, udah standar pabrik. Jadi di sini juga tersedia clear apa aja, sahabat, tergantung request dan budgetnya, sahabat. Ini juga ada bill code. Nah, ini juga sisa yang waktu udah pernah ngecat di sini. Ini juga ada. Tuh. Jadi semuanya tersedia tergantung selera masing-masing, sahabat. Oke, sahabat, tadi sudah diaplikasikan oleh sahabat saya yang sebelah kanan dan kiri, dan ini sudah saya drop put. Dan sekarang saya akan membahas drop put. Nah, ini saya suaranya kencang lagi, sahabat, karena saya tidak memakai mikrofon. Jadi saya ngomongnya agak kencang, tapi bukan berarti ini marah, sahabat, tetapi menjelaskan secara detail untuk drop put. Nah, bagaimana cara drop put supaya tidak terjadi mottling? Seperti yang sahabat ABR, ini sebelah kanan saya jika di hadapan saya sendiri, atau di sebelah, ya sama, sebelah kanan untuk bodi mobil ini sudah di drop put. Tetapi yang sebelah kiri itu belum di drop put, sahabat. Nah, gimana caranya supaya tidak mottling? Di sini saya akan membahas drop put. Drop put itu adalah bahasa bengkelnya di sawur-sawur atau di tabur-tabur, sahabat. Tetapi drop put itu mempunyai arti menurunkan tekanan. Dalam arti bukan hanya tekanan pressure saja yang diturunkan, akan tetapi dari jarak itu kita misalkan dari 2 jengkal, dari 1 jengkal untuk aplikasi secara basah, yang kedua misalkan 2 jengkal untuk drop put, itu mengurangi, sahabat. Nah, untuk tekanan misalkan 2 bar itu kita kurangin menjadi 1,5 bar. Lalu yang tadinya overlapnya 3/4 menjadi setengah. Overlap adalah tumpang tindih. Misalkan dari sini ke sini, ke sini, ke sini, itu adalah overlap atau tumpang tindih. Nah, itu adalah teknik
secara teori. Untuk aplikasi, sahabat ABR bisa melihatnya bahwa dalam aplikasi Dropboot itu setelah selesai dalam aplikasi pengecetan itu kita amplas. Setelah kita amplas seperti yang ada di video yang akan saya aplikasikan yang sebelah kiri, itu langsung dicat secara basah, sahabat. Nah, secara basah itu ketika sudah selesai lalu kita Dropboot. Nah, ini penting sekali. Dropbootnya itu tergantung thinner yang kita pakai. Misalkan thinner yang kita pakai dalam extra slow itu, kalau saya berani untuk misalkan saya basah dari vendor ke quarter, baru Dropboot dari vendor ke quarter lagi. Akan tetapi jika memakai yang fast dry atau standar, ini standar ini bukan berarti kualitasnya sih ya sahabat. Jadi standar itu adalah dari fast dry, standar ke extra slow. Akan tetapi dalam 3 kata itu dalam suatu merek misalkan kayak gitu sahabat. Jadi saya memilih yang standar. Nah, untuk yang standar saya dari vendor itu saya aplikasikan ke pertengahan pintu, tetapi dalam 2 aplikasi. Artinya dari vendor itu saya ambil setengah, lalu dari pertengahan vendor saya ambil lagi ke pertengahan pintu. Setelah itu saya tidak menunggu flash off atau jeda waktu, karena dalam aplikasi Dropboot itu jangan sampai kering total sahabat. Karena kalau terlalu kering total ketika kita Dropboot itu nanti bakalan akan terjadi berpasir, bahkan bisa terjadi mottling seperti itu sahabat. Nah, sahabat ABR juga bisa melihatnya dalam putaran setting spray gun. Secara otomatis saya langsung memutar manometernya untuk menurunkan. Jadi saya langsung gerak cepat karena mengejar waktu supaya tidak cepat kering atau tidak terburu-buru kering dan saya terlambat untuk Dropboot sahabat. Nah, itu teori itu terjadi teori itu diaplikasikan bisa untuk non oven dan oven sahabat, karena saya mengerjakan di jet oven dan non oven sahabat. Mudah-mudahan mikrofon saya atau suara saya itu terdengar dengan jelas, karena di dalam ruangan ini saya bergemuruh dengan suara oven sahabat. Jadi saya sebenarnya capek juga ngomong cepet-cepet keras-keras seperti ini. Akan tetapi kalau nggak memakai mikrofon seperti ini biasanya nggak kedengeran sahabat. Tetapi biasanya juga HP-nya itu meredam suara secara otomatis. Mudah-mudahan seperti itu ketika didengarkan oleh sahabat. Nah, mungkin dengan penjelasan saya sahabat ABR bisa paham dengan apa yang saya jelaskan, karena pada prinsipnya, pada dasarnya secara teori maupun aplikasi, setiap aplikator itu mempunyai cara masing-masing sahabat. Akan tetapi tujuannya sama. Seperti halnya dengan kita memain sepak bola, itu tidak ada ketika bermain tidak ada teori khusus untuk memasukkan bola, tetapi gimana caranya supaya bola itu masuk ke gawang gitu sahabat. Nah, sama halnya dengan proses pengecetan seperti ini. Ketika kita mengaplikasikan seperti ini, cara-caranya berbeda, teknik-tekniknya berbeda. Hanya saja kita mempunyai acuan, satu teori, satu buku atau satu PDF yang kita dapat dijadikan acuan. Tetapi acuan itu tidak secara permanen untuk kita ikuti, tetapi bagaimana cara kita supaya mendapatkan hasil yang terbaik gitu sahabat. Yang terpenting adalah kita tahu teori, langkah-langkahnya, treatmentnya, tekniknya, seperti itu sahabat. Ketika kita sudah menghafal, ya seperti kita melihat bagaimana kita melihat si Panji Millennium, Panji petualangan sahabat. Ketika beliau memegang ular kobra itu seperti memegang belut sahabat, seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, seperti halnya juga kepada painter-painter lainnya,
ketika sudah terbiasa mengaplikasikan mobil seperti ini, jadi sudah terbiasa dan sudah tahu dan sudah bosan dengan kegagalan-kegagalan. Jadi kegagalan itu dijadikan pelajaran supaya mendapatkan pengalaman yang lebih nikmat dan hasilnya lebih elegan. Seperti itu sahabat. Nah mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.